Halo, kami dari kelas C4 mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada saat ini kelompok kami akan memaparkan materi tentang perencanaan dan penganggaran di sektor publik. Di kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Lydia Hutapea, bersama dua teman saya, Felita Karepu dan Marsyanda Palalangan. Pada saat ini kita akan membahas tentang definisi dari perencanaan. Definisi dari perencanaan yaitu proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi tersebut. Jadi perencanaan di sini intinya menyiapkan dan menetapkan tujuan organisasi diikuti dengan pembuatan berbagai strategi ataupun rencana yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, fungsi dari perencanaan. Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya, sistem perencanaan publik. Dalam sistem perencanaan publik, terdapat dua jenis rencana, yaitu yang pertama, rencana strategik, di mana rencana ini disusun untuk mencapai tujuan umum dari suatu organisasi, contohnya pelaksanaan misi dari organisasi. Yang kedua, rencana operasional. Rencana operasional adalah rincian tentang bagaimana rencana strategik dilaksanakan. Ada 4 tahapan dalam perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu yang pertama, penyusunan rencana, yang kedua, penetapan rencana, dan yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Berikut adalah teknik perencanaan publik. Langkah dasar perencanaan publik untuk semua jenjang organisasi. Yang pertama, menetapkan sasaran. Jadi, menetapkan sasaran untuk apa yang ingin dicapai di organisasi. Menetapkan sasaran. Yang kedua, merumuskan posisi organisasi pada saat ini. Sebenarnya, merumuskannya untuk sumber daya apa yang dimiliki. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran. Jadi dengan adanya kita mengidentifikasi, kita bisa lebih mudah mengetahui apa yang ada atau apa yang kurang dan apa yang perlu dilakukan. Nah, yang keempat, menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan atau ini adalah cara alternatif. Misalnya kita menyusun plan B. Berikut ada siklus perencanaan publik di mana ada 13 kegiatan di dalamnya. Dan di tahap 1-5 itu merupakan tahap pra pelaksanaan, sedangkan tahap 6-13 itu merupakan tahap pelaksanaan. Yang pertama, evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Dan yang kedua, setelah dievaluasi, organisasi pendukung perencanaan. Yang ketiga, penetapan asumsi perencanaan. Setelah itu, kriteria evaluasi hasil perencanaan atau SPM. Dan setelah dievaluasi, dibikinlah penyusunan indikator program. Setelah itu, penyusunan kertas kerja, perencanaan strategi, dan program. Dan yang ketujuh, partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Yang kedelapan, penentuan usulan pemecahan strategi. Yang kesembilan, penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran. Yang ke-10, penentuan usulan rencana program kerja. Dan yang ke-11, penyelesaian draft dokumen perencanaan. Dan berikutnya, pembahasan draft dokumen perencanaan. Dan yang terakhir, setelah dilakukan pembahasan draft dokumen, itu dilakukan penetapan dokumen perencanaan. Berikut adalah siklus perencanaan publik. Mencapai perencanaan yang efektif, ada banyak hal yang sering menjadi halangan, seperti ada 3 poin. Yang pertama, kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi. Jadi, kurangnya pemahaman tentang sistem
itu dapat menghambat mencapai perencanaan dalam organisasi. Poin yang kedua, kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan, pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan. Poin yang ketiga, kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Jadi, ketika pimpinan kurang tahu perannya itu sangat penting, itu dapat menghambat dalam mencapai perencanaan suatu organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk dalam penganggaran publik. Kita lihat pengertian penganggaran publik. Anggaran adalah rencana finansial yang menyatakan pertama, rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Yang kedua, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. Dan yang ketiga, perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Selanjutnya, kita masuk dalam fungsi anggaran publik. Fungsi anggaran publik yang pertama sebagai alat perencanaan, agar organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan itu dibuat. Yang kedua, ada alat pengendalian, untuk menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau penggunaan dana yang tidak semestinya. Yang ketiga, ada alat kebijakan, agar organisasi dapat menentukan arah kebijakan tertentu. Yang keempat, alat politik, merupakan komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang dijanjikan. Yang kelima, alat koordinasi dan komunikasi, agar bagian atau unit kerja yang lain dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Yang keenam, ada alat penilaian kinerja, merupakan ukuran apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Dan yang ketujuh, ada alat motivasi, alat komunikasi yang dijadikan nilai-nilai nominal yang tercantum dalam target pencapaian. Nah, selanjutnya ada pengaruh dan tujuan anggaran publik. Yang pertama, anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Yang kedua, tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui oleh para legislator.